Saya itu yang nemeni Anda waktu Anda susah. Waktu Anda tuh bukan siapa-siapa. Waktu Anda tuh enggak punya apa-apa. Saya loh masih ingat dia ngajak saya pertama kali Valentinan. Makannya apa? Sate kambing di warung. Gak punya duit. Ojo sampai sekarang sudah sanggup beliin steak, malah melihat ke kanan dan ke kiri. Kurang ajar itu namanya. Aku mencurahkan hati perempuan ya. Sudah ngelahirin anak 3. Ya jangan komplain badanku melar. Kamu juga ada andil di dalamnya. Ini saya nih bikin drama gini. Saya ini nolongin ibu-ibu loh. Ya, tolong bela aku. Gini-gini no suamimu ya. Nikmati hidup. Artinya apa? Waktu Anda sudah punya lebih. Sudah bisa nikmati hidup. Sudah bisa ke Eropa. Sudah bisa beli mobil mewah. Sudah punya rumah yang lebih besar. Ya jangan bawa yang muda dong masuk ke dalam. Istri masa muda nih loh yang setia. Ada amin? Jerih payahmu di bawah matahari ini sementara. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu menikmati hidup pernikahan Anda? Jok bengok-bengok nang kene, nang omah. Pernah ngomong enggak karo bojomu? I love doing life with you. Aku loh meremas tangan suamiku di pesawat bilang gini, aku seneng jadi bojomu. I love you baby. Aku tuh seneng banget nih jadi istrimu. Aku nikmati loh kemana-mana sama kamu. Kami berdua tuh jatuh cinta terus gitu loh. Berbisik-bisik gitu loh. Seneng gitu loh. Pernah gak gitu? Enggak toh? Hah, bojone langsung gini-gini kok. Wah, bocok toh? Nikmati enggak? Tak bilangi. Kalau Anda sudah enggak nikmati pernikahan, ayo perbaiki. Gimana cara memperbaiki pernikahan? Yang pertama, berhenti saling mengkoreksi. Berhenti saling menyalahkan. Kita itu paling pintar menilai hidup orang lain. Tapi kita tidak mudah untuk rendah hati dan bilang, sorry sayang, saya salah. Saya kasih tahu, kalau Alkitab itu mengizinkan kita bercerai, saya yakin 70% orang di ruangan ini pasti cerai. Kalau boleh cerai. Tapi kan firman Tuhan bilang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Saya sama suami saya ini kalau bukan kasih karunia Tuhan, sudah tidak sama-sama. Atau saya kayak ngene, angkuhnya kayak gitu. Podo-podo keras. Saya satu hari sama suami saya tuh pernah ngalami. Kami sudah tidak ada rasa satu sama lain. Dingin. Saya tidak kangen dia pergi sebulan tidak telepon, saya tidak peduli. Tidak rindu sama sekali. Malah, maaf ya, pernah satu kali dalam hidup ini ngerasa gini, ada tidak ada kamu kayaknya sama aja. Pernah melontarkan perkataan, nyesel gue kawin sama lu. Mungkin bukan saya aja ya. Akhirnya, saya diajar Tuhan. Kita tuh nggak bisa ngubah pasangan. Kesalahan kita sebenarnya gini, kita selalu cenderung nuntut pasangan berubah, nuntut pasangan ngerti, tanpa mau koreksi diri. Kalau kita mau memperbaiki pernikahan, langkah awal berhenti saling koreksi, berhenti saling menyalahkan. Introspeksi diri masing-masing. 1 Korintus 7 ayat 3 bilang gini, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Jangan saling nuntut pasangan berubah, tapi suami istri harus mau saling melayani pasangannya. Lakukan kewajiban masing-masing. Kewajiban suami apa? Harus ngerti istrinya itu modelnya gimana. Kewajiban istri gimana? Ya harus ngerti yang suaminya mau tuh apa. Itu saling melayani. Kalau Anda punya restoran, yang namanya melayani pelanggan, kita pengen customer happy, bener nggak? Kalau kita punya usaha, kita pengen customer happy. Gimana caranya bikin customer happy? Kita mesti ngerti maunya customer apa.
Kalau Anda dagang, Anda cuma mikir gini, saya sukanya bikin ini, ada nggak ada yang beli, nggak apa-apa. Ada yang gitu? Enggak. Yang tersulit menemukan demand, permintaan, keinginan, pelanggan itu apa? Saya dulu punya kafe. Customer saya itu rata-rata paling happy sama saya tuh kenapa? Pertama saya hafal namanya, kedua saya ngerti maunya apa. Dalam pernikahan, kita enggak bisa nuntut pasangan ngerti kita. Kalau kita melakukan kewajiban, kita yang melakukan bagian kita untuk menyenangkan pasangan kita. Harus ngerti kerinduan pasangan kita apa. Pernah enggak nanya sama pasanganmu, kamu bahagia enggak toh jadi istriku? Kamu bahagia enggak toh jadi suamiku? Bayangke ya, pernikahan itu seumur hidup. Kalau enggak happy, setengah mati. Jangan nuntut terus, kamu tuh cuek, kamu tuh enggak punya waktu buat aku. Kamu kerja terus, pelayanan terus, kamu enggak ngurus anak, marah-marah istri. Gantian suami, kamu istri banyak nuntut, perempuan kurang ajar. Kita saling marah, saling nuntut. Padahal intinya selesai di sini. Coba kita berhenti saling menyalahkan dan mulai tanya, kamu bahagia enggak di sampingku? Aku mesti bikin apa untuk kamu senang? Kamu mau apa? Berani enggak nanya gitu? Karena seringkali kita jalanin pernikahan ini, kita tuh take it for granted. Artinya gini, perempuan itu sudah Anda ambil jadi istrimu. Dia enggak bisa kemana-mana. Dia sudah kasihkan hidupnya. Laki-laki tahu perempuan kalau sudah kasarnya jadi istri, sudah punya anak, sudah enggak payu. Meskipun banyak janda yang laku. Tetapi seringkali jadi enggak dihargai. Karena kita mikir, kamu ya enggak bakal berani cerai kok. Kamu kan perlu aku. Jangan gitu. Justru kita kalau ngerti gini, dia enggak punya pilihan kok. Kalau bisa cerai, dia cerai. Masalahnya dia enggak punya pilihan. Kita harus setia sampai mati. Kalau kita enggak peduli, dia setengah mati. Saya ini pernah take Jojo for granted. Saya ajalah. Saya pikir gini, dia kan hamba Tuhan. Mana berani cerain saya. Rusak namanya. Hancur pelayanannya. Berani dia kawin lagi? Coba aja. Gitu kan. Jadi tak tantang terus be aku. Terus Tuhan ngasih hikmat. Waktu dia tidur, Tuhan ngomong gini. Lihat suamimu. Ini teman seperjuanganmu seumur hidup. Saya dibukakan sama Tuhan. Kalau bisa cerain kamu, Jojo tuh udah cerain kamu. Masalahnya karena dia takut sama Tuhan. Dan demi mempertahankan nama Tuhan, dia enggak cerain kamu. Jangan malah aji mumpung. Harusnya belajar ngerti. Suamiku nih bahagia enggak sih sama aku? Apa yang aku harus lakukan supaya Jojo bahagia? Tak bilangi apa yang saya lakukan. Saya belajar dandan. Karena suami saya kan malu kalau istrinya kemprok. Dia itu bukan physical minded. Saya nggak suka cowok tuh yang physical minded. Liatin cewek jarinya buntet, betisnya panjang gitu-gitu. Suami saya nggak gitu. Tapi saya tahu dia senang saya rapi. Dia cuma pesan rambutnya nggak boleh berantakan. Nah kebetulan saya lahir dengan rambut yang gak mau rapi gitu loh. Makanya tak keriting terus. Tapi supaya Jojo senang, saya mulai berusaha ngerti Jojo maunya apa sih gitu. Oh saya nemeni dia ke Tanah Suci, ke Israel. Jojo senang saya nemeni. Saya sengsara ngurus tamu tiap bulan gitu. Tapi Jojo bahagia karena ada istrinya yang beresin baju kotornya. Kita harus berusaha ngerti pasangan. Waktu saya mulai ngambil inisiatif, jadi istri jangan terlalu cerewet, diem. Ketika dia marah, biasanya saya jawab. Sekali itu saya ngerem, diem, tahan. Pengen tak jawab, tapi dalam hati gini, kamu jawab ribut.
Diem. Lama-lama berubah sendiri. Dulunya nggak perhatian. Sekarang so sweet bos. So sweet suamiku ini. Aku Rabu lalu kepleset, jadi kakinya rodok kesleo. Ini wis sembuh, tapi rodok sakit dikit. Suamiku ini megangi tangan, bawain tas. Kamu mau apa sayang? Kamu mau apa sayang? Diambilin. Sudah kamu diranjang aja, sini tak tempelin koyo. Wah luar biasa. Bayangin kalau Anda tidak mau ngerti pasanganmu, bagaimana pernikahan itu mau dinikmati. Yang kedua, kalau kita mau menikmati pernikahan kita, dengar baik, cara memperbaikinya. Saling mendoakan dan harus jadi teladan. Jangan nuntut pasanganmu untuk jadi teladan, dirimu yang jadi teladan. Istri yang kurang sempurna itu harus didoakan, bukan ditinggalkan. Saya kasih ayatnya, Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Kebanyakan laki-laki ketika tahu istrinya tidak bisa punya anak, apa yang dilakukan? Menyesal. Mulai cari cara lain. Ada mertua-mertua yang ikut campur mulai bilang gini, kamu kawin lagi aja, istrimu mandul. Saya kasih tahu, Ishak berdoa untuk Ribka karena dia mandul. Kalau istrimu tidak sempurna, didoakan, jangan ditinggalkan. Suami saya percaya doain saya. Kalau enggak karena doa Jojo, saya enggak ada di sini hari ini. Istri-istri, kalau suamimu sifatnya enggak berubah, Anda bergumul berapa tahun enggak berubah, ternyata firman Tuhan kasih jawaban. 1 Petrus 3 ayat 1, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi yang menangkan suami kita itu tentu yang pertama kuasa Tuhan lewat doa, katakan amin. Yang kedua kelakuan kita, bukan perkataan kita. Perempuan cerewet gak akan menangin suaminya. Ketika kita mulai diam dan kita mulai tunduk, ternyata suami kita itu malah merunduk. Saya begitu ngalah, saya lihat Jojo juga mengalah. Kami mengalami pemulihan dalam rumah tangga kami luar biasa. Saya mau ingatkan, pelayanan kita yang pertama itu bukan jiwa-jiwa, tapi pasangan kita. Karena yang pertama Tuhan berikan dalam hidup kita adalah keluarga. Layani pasanganmu, maaf ya ibu-ibu ya. Saya tahu Anda cinta Tuhan, Anda mungkin suka pelayanan. Tapi jangan ndak ngurus keluarga, jangan ndak ngurus bojo. Jangan alasan ada acara doa di gereja. Jangan alasan ada latihan di gereja. Jangan alasan ada arisan di gereja. Masak dulu buat suamimu, urus dulu suamimu. Saya selalu kalau ngatur meeting, ndak pernah di jam makan siang. Ndak pernah di jam makan pagi. Saya selalu bilang gini, setelah saya makan sama anak-anak saya dan suami saya, baru saya meeting. Biasanya di atas jam 1. Kenapa? Bagi saya prioritas utama saya itu keluarga saya. Kalau suami saya butuh saya cancel semua pelayanan saya. Suami nomor 1 dulu, bukan anak-anak. Karena apa? Kalau anak-anak kita satu hari besar, kita tinggal berdua loh. Anak-anak mau peduli kita? Pasangan kita yang akan ngurus kita sampai mati. Amen. Pak Bambang sepi toh di rumah sekarang berdua. Coba kalau musuhan, enak enggak? Puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Amin. Yang terakhir, kalau Tuhan mau pulihkan pernikahan kita supaya kita nikmati, kita harus belajar saling menghargai dan berfungsi. Istri harus tunduk dan menghormati suami. Perempuan gak boleh kurang ajar. Belajar dari Sarah itu panggil Abraham itu tuanku. Efesus 5 ayat 22 bilang gini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 33 bilang gini,
Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tunduk tuh bukan gini loh. Dipaksa berbuat jahat mau gitu. Enggak. Boleh enggak istri mengutarakan pendapat? Boleh enggak? Boleh. Istri boleh komentar? Boleh. Istri boleh enggak setuju? Boleh. Tapi dengan cara yang hormat. Jangan ngomong sama suamimu seperti musuh. Dengan cara yang baik. Kita kalau ngomong sama orang aja kita bisa sopan, bener nggak? Minta maaf loh ya, boleh nggak saya ngutarakan pendapat? Ngomongnya yang baik. Nggak cuma cara ngomong yang baik, cari waktu yang baik. Orang suami lagi pusing baru pulang kerja, udah diserentetin sama omongan, yang kamu tahu yang tetangga tuh tadi rese banget. Makanya nggak heran suamimu malas pulang ke rumah, pulang kantor tunggu malam karena dia tahu istrinya sudah. Saya itu sering nunggu suami saya pulang. Dan tiap kali dia pulang, saya seneng. Dia sampai pintu tuh gini, halo. Seneng gitu loh, seneng ketemu saya gitu loh. Halo sayangku. Saya juga lagi baca-baca langsung halo. Happy gitu loh. Ini kalau suamimu atau istrimu ketemu kamu tuh gini. Udah makan? Ano? Apa itu? Orang tuh kalau nikmati itu udah gitu. Amin. Happy gitu loh. Istri-istri dengan hormat. Nah sekarang suami. Siapa bilang cuma istri yang harus hormat? Suami juga punya kewajiban mengasihi dan menghormati istri. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Baca baik-baik, suami yang tidak mengasihi istri dan tidak menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia, itu kalau doa tidak dijawab Tuhan. Jangan sampai membuat langit di atas kepalamu jadi tembaga karena Anda tidak menghargai pasanganmu. Kenapa kok Tuhan tidak jawab doa? Kalau suami tidak mengasihi istri dan menghormati istri. Karena istrimu itu Tuhan yang kasih. Saya mau tanya, yang ngasih Hawa ke Adam itu siapa? Tuhan. Waktu Anda tidak menghargai istrimu, Anda sedang tidak menghargai pemberian Tuhan. Di sini ada bapak-bapak yang punya anak perempuan. Saya mau tanya, bapak-bapak kalau anak perempuannya nikah, terus disia-siakan sama suaminya, sakit hati enggak? Saya tuh mau kasih tahu sama istri-istri, kalau suamimu tuh enggak baik, enggak usah disumpahin, enggak usah. Soalnya apa? Begitu suamimu bertobat, sumpahnya masih jalan, lah kamu susah dewe. Jangan disumpahin, didoain. Amen. Karena apa gini, ketika doa suami terhalang, siapa yang sedang turun tangan sebenarnya? Pembela istri itu Tuhan, keren gak? Kalau istri itu enggak disayang suami, udah tenang. Pilihan suamimu tuh 2. Pertama, dia berubah dan mengasihi kamu, lemah lembut sama kamu. Atau yang kedua, dia dipanggil Tuhan, selesai. Iya, kalau Tuhan udah turun tangan jangan main-main. Yang ngeselin gini, Tuhan jangan diproses suamiku sakit ya baru pulang. Yang enak sana yang ngurus ini. Benar nggak? Suami, ingat Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Istri itu untuk dicintai bukan untuk dipukuli. Ingat lo ya, urusanmu karo sapa? Gusti. Macem-macem kamu kukulen, liaten. Kamu bukan cuma kukulen, kamu kudisen dan sebagainya. Ojo lo ya. Suami harus berfungsi, saya akhiri.
Saya percaya ketika rumah tangga itu bermasalah, kuncinya ada di kepalanya. Suami adalah kepala yang menyelamatkan keluarga. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Siapa yang menyelamatkan tubuh? Kepala. Kalau rumah tangga itu bermasalah, yang perlu dijamah itu kepala. Kunci pemulihan rumah tangga dimulai dari suami. Kenapa? Karena suami itu bukan cuma sumber penyedia bagi keluarga. Tapi suami itu adalah head, yang artinya pemimpin dalam keluarga. Apa fungsi pemimpin dalam keluarga? Menentukan arah, visi buat keluarganya, membimbing istri dan anak-anaknya. Kalau Anda seorang pemimpin, tugasmu apa? Mengarahkan, memberi visi, membimbing, memimpin orang-orang di belakangmu, betul? Nah, kepala keluarga yang tidak berfungsi adalah gini, pasif. Kalau ditanya sama istri, sayang, ini anakmu mau kuliah, gimana? Terserah kamu. Sayang, rumah ini bocor, gimana? Terserah kamu. Suami yang tidak mimpin keluarganya, tidak mimpin anak-anaknya, suami yang pasif, menyerahkan keputusan sama istri, tidak heran istrinya jadi dominan. Karena teori ini berlaku, ketika laki-laki tidak berfungsi, wanita akan bangkit. Karena harus ada yang menyelamatkan keluarga. Lalu Anda kecewa, kok istri dominan? Pertanyaannya cuma satu, laki-laki jadi laki-laki enggak? Kalau laki-laki berfungsi, istri enggak perlu bangkit. Saya bersyukur saya kuat dan dominan, punya suami yang super dominan. Oh beneran, dulu saya kesel, atos banget wong iki. Tapi saya bersyukur, kalau dia lembek, ilfil saya. Suami tidak boleh pasif dan tidak boleh menyerahkan keputusan sama istri. Harus terlibat urusan anak, amin. Sekarang gantian yang terakhir, istri-istri. Tahukah Anda bahwa Anda adalah mahkota suami? Mahkota itu di mana? Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadilah istri yang cakap, jangan istri yang bikin malu. Tahu istri yang cakap? Baca Amsal 31, saya tidak punya waktu. Jangan cuma ngentek-ngentek duit. Jangan ngabis-ngabisin uang aja. Jangan keluyuran aja. Jangan taunya cuma senang-senang sama teman-teman. Urus anakmu baik-baik. Urus rumah tanggamu. Kalau urusan pembantu suami sudah tidak usah ikut campur, kamu yang urus. Seperti ibarat Yusuf dan Potifar. Suamiku ini tidak perlu ngurus apapun lagi dalam hidupnya kecuali makanannya sendiri. Karena diurus bojonya. Dia tinggal bilang gini, sayang, aku mau ke Semarang. Cukup dengan satu kalimat saya tahu dia mau apa. Mau apa coba kira-kira? Diurusin kopernya. Suamiku tinggal bilang gini, say, ada makanan apa? Itu artinya apa? Aku mau makan, siapin. Kadang-kadang perempuan mangkel ya, mangano dewe, tinggal turun, tinggal dulang dewe kok bawel. Tapi tak bilangi, istri itu mahkota. Kalau mahkota itu apa? Kebanggaan. Saya percaya suami saya bangga sama saya. Soalnya kemanapun kami pergi, sama tukang gado-gado aja dia bisa ngomong gini. Ayo, ngenali istriku enggak? Yang di TikTok itu loh. Ya ampun. Baby, don't do that again. Aku sengisin, malu aku. Tapi aku ngerti dia bangga. Dengar baik. 1 Petrus 3 ayat 3 bilang gini, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Ayat 4 bilang gini, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kecantikan lahiriah mungkin membuat suamimu bangga, tetapi kecantikan batiniah yang membuat dia betah. Dengar istri-istri, sebagai mahkota kita perlu dandan, kita perlu cantik. Saya aja loh mau
mau di sini ketemu Bapak Ibu yang luar biasa, saya dandan. Seringkali kita pengen tampak cantik di depan orang. Sebenarnya enggak apa-apa, supaya suami kita bangga. Tetapi kita juga perlu cantik di depan dia. Cantik lahiriahmu ini membuat suamimu bangga, bawa kamu kemana-mana tuh tidak malu-maluin. Tapi tak bilangi, kecantikan batiniahmu yang akan membuat dia betah di sampingmu seumur hidupmu. Amen. Haleluya.